Titin Prialianti tak gentar meski disomasi Elza Syarif. Tak gentar disomasi Elza Syarif, Titin Prialianti mahal lebih fokus ke masalah PK terpidana kasus Vina Cirebon agar dikabulkan. Menurut pantauan surya.co.id dari channel YouTube Titin Prialianti The Real, Titin baru saja menggelar doa bersama. Seperti diketahui, Saka Tatal dan 7 terpidana kasus Vina Cirebon kini menunggu dan berharap agar keputusan Mahkamah Agung, MA, dapat mengabulkan peninjauan kembali PK yang diajukan. Sebagai bentuk pengharapan tersebut, penasehat hukum Saka Tatal, Titin Prialianti SH mengadakan doa bersama dengan 300 anak yatim. Doa bersama dipimpin Ustadz Jajang Nur Zaman Al-Farizi. Acara doa bersama dilakukan di rumah pengacara Titin Prialianti di bilangan perumahan Permata Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024, malam. Doa dari ratusan anak yatim itu memang sungguh sangat diharapkan, dan PK para terpidana bisa dikabulkan. Selain ratusan anak yatim, acara doa bersama ini juga dihadiri masyarakat yang meyakini bahwa para terpidana tersebut tidak bersalah. Selain itu, hadir juga para tokoh serta orang tua atau keluarga dari para terpidana menambah doa bersama yang berlangsung sekitar 2 jam itu nampak hikmat. Sebelumnya, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif melayangkan somasi ke pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti menyusul pernyataannya mengenai pengajuan asuransi Jasara Harja atas kecelakaan yang menimpa Muhammad Rizky alias Eki. Sebelumnya, saat bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti menyebut Ibtu Rudiana pernah mengajukan klaim asuransi Jasara Harja 3 hari setelah tewasnya Eki atau tanggal 29 Agustus tahun 2016. Titin bahkan menyebut asuransi Jasara Harja itu telah cair separuh atau 12,5 juta rupiah. Namun akhirnya dibatalkan oleh Ibtu Rudiana setelah dia menangkap 9 pemuda yang disangkanya sebagai pembunuh Vina dan Eki. Kesaksian itu pun membuat pihak Ibtu Rudiana murka. Keterangan Titin tidak benar. Dan kami hari ini, tanggal 1 Oktober tahun 2024, sudah somasi, tegas Elza dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Dikatakan Elza, jika Titin tidak mencabut keterangan itu dalam waktu 3 hari, maka dia akan melanjutkan proses hukum dengan melaporkannya ke polisi. Gak perlu Kapolri turun, itu mah kecil sekali. Cukup kita lapor Polda akan diperiksa siapa yang benar keterangan palsu itu, katanya. Bukankah keterangan Titin diucapkan di bawah sumpah di pengadilan? Elza tidak peduli keterangan itu diucapkan di pengadilan. Emang kalau di bawah sumpah, kalau palsu didiemin. Bukan berarti keterangannya benar. Jadi dengan laporan polisi akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu, katanya. Elza mengaku memiliki bukti awal untuk melaporkan Titin ke polisi. Dan Titin bukan satu-satunya orang yang akan disomasi dan dilaporkan ke polisi. Ada banyak, satu-satu, disomasi, nanti LP, laporan polisinya juga satu-satu, tandasnya. Di acara yang sama, Titin Prialianti tidak gentar dengan laporan Elza. Titin kembali mengurai jika permohonan klaim asuransi itu diajukan Ibtu Rudiana tanggal 29 Agustus tahun 2016.